Dan ternyata Ben lah dalang dari semua itu. Kedua blogger yang mempopulerkan acar Green pertama kali menemuinya dan memberinya ide untuk mencari pegawai magang dari kalangan mahasiswa tanpa dibayar. Jadilah akhirnya ia merekrut seorang wanita yang menjadi asistennya dan mengajak mereka yang lain menjadi pekerja pembuat acarnya. Para mahasiswa itu berkeliling menjual acar tersebut dan hal itu dilihat oleh Ben yang emosi mengetahuinya. Kini semua orang memakan acar milik Green. Dari uang yang terkumpul, Green berhasil membeli tanah pemakaman milik keluarganya dan kini makam tersebut sudah jauh lebih baik. Tiba-tiba Green terpikir sesuatu ketika melihat makam orang tua Ben. Ia kemudian menemui Ben untuk menunjukkan bahwa ia berhasil membeli tanah makam keluarga mereka. Ia mengajak Ben untuk bekerja bersamanya, namun Ben yang masih iri menolaknya. Tapi tiba-tiba Ben kemudian menghasut Green untuk mencoba bermain Twitter, tempat orang-orang terkenal berinteraksi dengan penggemarnya. Jadilah Green menyuruh asistennya untuk membuat tweet namun berisi kalimat-kalimat yang kontroversial. Esoknya semua orang sudah berkumpul di depan tenda Green yang dikira Green adalah pembeli acarnya. Namun mereka semua adalah demonstran yang ingin memboikot Green setelah tweet kontroversialnya. Bahkan asistennya sendiri pun kini enggan untuk ikut lagi bersamanya. Semua orang kini mengkritik keras Green setelah tweetnya hari itu. Semua orang juga menghancurkan acar milik Green yang mereka beli sebelumnya. Namun pernyataan kontroversial Green membuat akhirnya dirinya diundang televisi, bahkan sampai mengajak Green untuk debat bersama seorang politikus. Ben diam-diam menyamar menjadi seseorang dan kemudian mencoba bertanya untuk memancing jawaban kontroversial lain dari Green soal agama. Benar saja pernyataan Green membuat emosi semua orang dan kini semua orang begitu murka dengan Green. Kini Green bahkan diusir oleh negara ini dan menjadi buronan. Ia kemudian menerobos masuk ke apartemen Ben untuk meminta perlindungan. Ia meminta Ben membawanya ke Kanada karena ia berniat untuk kembali ke kampung halamannya. Jadilah mereka berdua bersama-sama mencoba berjalan melewati hutan perbatasan untuk pergi ke negara lain. Di perjalanan, Ben mengakui perbuatannya dan ternyata Green marah kemudian menghabisi Ben. Sampai akhirnya ada petugas di dekat sana menangkap Green yang mengubah dirinya menjadi Ben. Alhasil Green berhasil kabur sedangkan Ben harus ditangkap dan diasingkan ke daerah yang sangat terpencil. Daerah terasing ini dulunya kampung halaman Green. Di sana tidak ada seorang pun yang bisa berbahasa Inggris. Green kembali ke apartemen Ben sampai ia tidak sengaja menemukan kertas masa kecil Ben yang menggambar orang tuanya. Di tempat mereka, Ben ternyata sudah bergabung dengan sekelompok agama dan mulai ikut beribadah bersama mereka. Dan Green kemudian datang meminta maaf kepadanya. Mereka berdua kemudian mencoba berbaikan dan ingin memulai bisnis acar kembali.